Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Aaron Official. Teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar pendaftaran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau yang disebut dengan SPPI. Nah, teman-teman, beberapa poin penting yang harus teman-teman ingat dalam pendaftaran seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Yang pertama, teman-teman itu wajib mendaftar online di laman sppindonesia.com. Jadi teman-teman silakan mendaftar online di laman yang resmi. Yang kedua, teman-teman, daftar SPPI disarankan menggunakan laptop atau komputer serta menggunakan browser Chrome atau Mozilla Firefox. Jadi beberapa dari teman-teman sebelumnya bertanya-tanya kepada saya, kenapa pendaftaran saya tidak bisa dilanjutkan, kenapa linknya tidak bisa dibuka. Jadi teman-teman disarankan menggunakan laptop atau komputer. Jadi tidak dianjurkan menggunakan HP ya teman-teman, dan menggunakan browser Chrome atau Mozilla Firefox. Yang ketiga, teman-teman, nomor peserta seleksi merupakan ID yang digunakan untuk login di situs pendaftaran SPPI atau dapat dilihat melalui inbox email yang digunakan saat pendaftaran. Jadi ini harus diperhatikan teman-teman, bahwa nomor peserta seleksi teman-teman merupakan ID yang digunakan untuk login di situs pendaftaran. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang kebingungan, di mana sih nomor peserta seleksi ini dikirim. Nah, ini teman-teman silakan dilihat di inbox email atau di spam email, bisa juga dilihat. Selanjutnya teman-teman, harap melengkapi data personal, data pendidikan, data pekerjaan, serta dokumen pendukung di laman pendaftaran. Nah, teman-teman jangan sampai teledor ya. Artinya segala data yang diminta mulai dari data pribadi silakan diisi dan dilengkapi sedetail mungkin. Selanjutnya teman-teman, data pendidikan, data pekerjaan, serta dokumen pendukung di laman pendaftaran seperti sertifikat kursus dan dokumen-dokumen lain yang diminta sebagai persyaratan. Selanjutnya teman-teman, surat lamaran ditunjukkan kepada yang terhormat Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Ketua Rekrutmen SPPI garis datar B3 di Jakarta. Dan terakhir teman-teman, selama proses penerimaan tidak dipungut biaya sama sekali, alias gratis ya teman-teman. Jadi jika ada pihak-pihak yang menawarkan atau yang mengiming-imingi bahwa teman-teman bisa lolos dengan memberikan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun itu, ditolak ya teman-teman, karena proses seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ini tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi teman-teman, pendaftaran itu dimulai dari tanggal 27 Desember 2024 dan berakhir di tanggal 15 Maret 2025. Jadi teman-teman silakan mulai dari sekarang dicicil berkas-berkas yang dilampirkan dalam seleksi. Selanjutnya, sebagai pengingat bagi teman-teman, jadwal dan ketentuan sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada, dan panitia berhak merubah jadwal. Jadi teman-teman bisa saja waktu pendaftaran ini agak lebih mundur atau lebih maju berdasarkan kebutuhan dan perkembangan situasi yang dilihat oleh panitia. Selanjutnya teman-teman, berikut saya lampirkan format surat lamaran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia garis datar B3 atau batch 3. Di pojok kanan atas itu ada teman-teman lokasi daripada teman-teman. Kalau di format ini Jakarta,
Kalau di tempat teman-teman seperti Medan, Bandung, Kalimantan, atau dimanapun itu, maka itulah yang dimuat dalam surat lamaran dan tanggal mendaftar. Selanjutnya teman-teman, di posisi sebelah kiri, di situ dimuat kepada siapa surat lamaran ini ditujukan, yaitu teman-teman kepada yang terhormat Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Ketua Rekrutmen SPPI B3 di Jakarta. Nah, dengan hormat, sehubungan dengan adanya pengumuman pendaftaran Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI B3, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi ini data-datanya teman-teman silakan diisi, mulai dari nama, yaitu nama lengkap ya, dengan tidak menggunakan gelar. Yang kedua teman-teman, tempat dan tanggal lahir. Ketiga, jenis kelamin. Keempat, pendidikan terakhir, yaitu gelar dan jurusan. Seperti contohnya teman-teman, S1 Hukum. Jadi seperti itu penulisan pendidikan terakhir. Selanjutnya teman-teman, alamat lengkap ya, mulai dari nama jalan kah itu, nomor rumah, RT RW, kecamatannya apa, kabupaten dan provinsinya. Selanjutnya teman-teman, nomor HP atau WhatsApp. Ini harus nomor aktif ya teman-teman ya, sehingga pada saat rekrutmen atau seleksi ke depan, barangkali ada informasi-informasi penting yang disampaikan bisa melalui nomor WhatsApp teman-teman. Selanjutnya teman-teman, email. Ini pun harus email aktif juga ya. Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program SPPI B3. Saya telah membaca dan memahami seluruh persyaratan yang ditetapkan serta melampirkan dokumen sebagai berikut. Dokumen apa saja kah itu teman-teman? Yaitu yang pertama, scan kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga. Yang kedua, scan ijazah dan transkrip nilai terakhir. Yang ketiga, scan sertifikat kursus. Yang keempat, scan SKCK. Yang kelima, scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, scan surat keterangan bebas narkoba. Yang ketujuh teman-teman, scan kartu JKN atau BPJS Kesehatan itu teman-teman ya. Yang kedelapan, NPWP. Yang kesembilan, surat pernyataan kesediaan mengikuti program SPPI B3 bermaterai 10.000. Jadi itu saja informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa untuk tetap menonton video kita untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai seleksi SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dan informasi-informasi menarik lainnya tentang seputar CPNS, P3K, dan lain-lain. Dan terima kasih teman-teman semua.